Halo Good Kids, selamat pagi. Selamat pagi lo Sanggra. Selamat pagi lo Sejar. Nah lo semua nanya nih gimana kabarnya Good Kids yang ada di rumah? Lo percaya dan yakini bahwa Good Kids yang ada di rumah walaupun tidak berjumpa dengan lo Sejar dan lo Seanggra, tapi lindungan dan penyertaan Tuhan selalu berlaku untuk Good Kids. Nah sekarang kita akan mulaikan ibadah kita bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Dengan wajah yang berseri dan semangat kita memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita angkat lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Good Kids, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini bahwa Tuhan boleh kembali mempersatukan kami walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah Tuhan hadir di dalam kami pribadi, lepas pribadi, dan berkatilah ibadah kami sehingga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, masih dengan posisi berdiri Good Kids, kita kembali mengangkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Kita yakini dan kita percaya bahwa dengan kasih Tuhan kita telah ditebus. Dosa-dosa kita semuanya boleh ditebuskan dengan kasih Tuhan Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku.
Kids dipersilahkan duduk kembali. Nah, Good Kids, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengangkat satu pujian, Tuhan Kau Gembala kami. Kami cari. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, senang sekali rasanya kalau aku lagi ngurus-ngurus tanamanku seperti ini. Rasanya gimana gitu kalau aku melihat tanaman-tanamanku yang cantik-cantik ini loh. Rindang, wah indah banget rasanya. Tanaman-tanaman ini tidak cuma cantik loh, tapi tanaman-tanaman ini juga banyak sekali manfaatnya. Tanaman-tanaman ini bisa digunakan sebagai bahan-bahan makanan, sebagai obat-obatan. Bahan makanan misalnya bisa menjadi sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Nah, di sebelah sana, tanamanku di sebelah sana itu tanaman seperti apotek hidup. Khusus untuk tanaman untuk obat-obatan. Di sana ada jahe, ada kunyit, ada serai. Wah, pokoknya Tuhanku yang menciptakan ini semua sungguh luar biasa. Ini membuatku teringat akan benih-benih yang kutaburkan ini, sehingga bisa menjadi tanaman-tanaman ini. Saat aku menaburkan benih-benih ini, tentunya aku berharap agar tanaman-tanaman ini bisa terus bertumbuh dan berkembang. Ya, kiranya tanaman-tanaman ini bisa bermanfaat bagiku dan juga bagi orang-orang di sekitarku. Gak cuma biar terlihat cantik sih, seperti yang tadi aku bilang, bisa bermanfaat sebagai bahan makanan atau sebagai bahan obat-obatan. Ketika aku menabur dan mengerjakan ini semua, aku berharap ini bisa menjadi berkat. Tapi terkadang tanaman-tanaman ini, benih-benih yang kutaburkan ini tidak jatuh ke ladang sebagaimana mestinya. Terkadang benih-benih ini terjatuh ke pinggir jalan. Atau mungkin saat benih-benih ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, dan benih-benih itu akhirnya menghasilkan benih-benih yang baru lainnya. Nah, benih-benih yang baru itu juga mempunyai kemungkinan tertiup oleh angin dan menjadi jatuh di pinggir jalan saat
benih-benih itu jatuh ke pinggir jalan, maka dia tidak bisa lagi bertumbuh dan berkembang. Karena dia tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Seperti air, tanah, pupuk. Sedih sekali rasanya. Akhirnya benih-benih itu harus menghilang dan diambil oleh burung-burung untuk menjadi santapannya. Hal ini mengingatkan aku sama seperti anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu ibaratnya tanah di mana lause-lause menaburkan firman Tuhan. Sama seperti aku menaburkan benih-benih di ladangku ini. Kalau firman Tuhan bisa terus bertumbuh dan berkembang, tentunya hidup anak-anak bisa menjadi berkat bagi papa mama, cici koko, dede, teman-teman, dan orang-orang lainnya. Anak-anak bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau firman Tuhan ada di hati anak-anak, anak sekolah minggu tentunya bisa menggunakan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Atau dia bisa membantu orang lain. Dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau anak sekolah minggu tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka sama seperti benih-benih yang jatuh ke jalan tadi. Firman Tuhan itu bisa dirampas oleh si jahat. Siapa si jahat itu? Iya, seperti si iblis. Masa sih? Gimana caranya? Kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan nih, kita lebih tertarik ngebuka-buka aplikasi lain yang ada di handphone kita atau yang ada di laptop kita. Atau kita lebih senang bercanda-bercanda. Atau sibuk dengan chatting-chatting sama yang lain-lainnya. Kalau begitu, bagaimana iblis tidak merampas firman Tuhan yang ada di hati kita? Kalau firman Tuhan sudah dirampas dari hati kita, bagaimana kita bisa memilih yang mana yang benar, yang mana yang salah? Yang mana yang baik, yang mana yang buruk? Kalau firman Tuhan sudah tidak ada di hati kita, bagaimana kita bisa menjadi kuat? Bagaimana hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Pada akhirnya, kalau itu semua terjadi, bagaimana kita bisa merasakan sukacita? Atau bagaimana kita bisa merasakan hati yang bersyukur? Tapi anak-anak, itu yang diinginkan oleh si iblis. Dia gak mau hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Dia gak mau hidup kita itu bisa memuliakan Tuhan. Dia gak mau hidup kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Iblis gak mau membiarkan hidup kita itu terus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Apakah anak-anak mau menyedihkan hati Tuhan dengan membiarkan iblis merampas apa yang Tuhan berikan bagi kita? Apa yang menjadi berkat Tuhan? Apa yang menjadi firman Tuhan bagi anak-anak? Aku yakin anak-anak pasti nggak mau. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita dengan berdoa, rajin membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, biar firman Tuhan boleh terus bertumbuh dan berkembang, sehingga hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa menjadi berkat bagi orang lain,
hidup anak-anak sekolah minggu bisa menjadi indah dan bermanfaat seperti tanaman-tanamanku ini. Aku jadi teringat akan satu ayat firman Tuhan. Dari 1 Petrus 5 ayat 8. Bunyinya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apakah kita mau membiarkan hidup kita ditelan oleh si iblis? Firman Tuhan yang ada di hati kita dirampas oleh si iblis. Seperti saat singa menelan orang yang menjadi mangsanya. Pasti kita tidak mau, bukan? Coba kubacakan firman ini sekali lagi. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Anak-anak sekolah minggu, aku berharap anak-anak juga menyadari ayat firman Tuhan ini dan pentingnya firman Tuhan ini. Dan kalian dapat menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang aku mau berdoa untuk anak-anak semua. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau taburkan di hati kami. Untuk firman Tuhan yang selalu boleh terus bertumbuh dan berkembang. Tuhan, kami mau menjaga, memelihara firman Tuhan yang ada di dalam hati kami, supaya tidak dirampas oleh si iblis, tidak dirampas oleh si jahat, Tuhan. Kami mau, Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat, memuliakan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan biarkan hidup kami sama seperti benih-benih yang jatuh ke pinggir jalan, Tuhan. Tetapi biarlah hidup kami boleh menjadi benih-benih yang ada di tanah yang subur, Tuhan. Supaya hidup kami juga boleh bermanfaat, boleh menjadi berkat, Tuhan, bagi orang-orang lainnya. Tuhan, pimpin kami, Tuhan. Biar kami boleh semakin rajin berkomunikasi dengan Engkau, Tuhan. Boleh bercakap-cakap dengan Engkau. Supaya hati kami juga tahu, Tuhan, untuk memilih yang baik, dan yang benar, Tuhan. Tuhan, ajar kami juga untuk senantiasa rajin membaca dan mendengar firman Tuhan agar kami boleh mengenal Engkau dengan lebih lagi. Akhirnya ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak sekolah minggu, ibadah kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.